Afifuddin kecil seperti apa, Pak? Ya, lalu kami disebut dengan stray cats, kucing-kucing lapar. Jadi siapa yang datang, lalu kami kerbuni di sana, lalu mereka memberikan kami sebatang rokok untuk berisap semua. Berbuat kebaikan saja, ternyata cukup banyak halangan-halangan. Salah satu halangan itu adalah ketika teman-teman di sekitar menganggap bahwa usaha itu sulit dilakukan. Bahkan orang-orang itu mengatakan menantang Afifuddin, potong tangan saya jika dia sanggup menegrikan kampus tersebut. Seperti apa ceritanya? Pada Juni tahun 2001, Ketua DPRD Aceh Utara, Abu Saifuddin, memimpin rapat senat tertutup untuk memilih Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Malikus Saleh, menggantikan kepemimpinan sebelumnya, Dr. Andes Haji Abdul Muthalib. Dalam hitungan waktu 2 menit, proses pemilihan selesai dilakukan secara aklamasi. Afifuddin dipilih untuk menjadi Ketua STEM periode 2001-2004. Pada tanggal 25 Juni 2001, Afifuddin dilantik oleh Tarmizi Karim di Pendopo Bupati Aceh Utara. Maka sejak itu, Afifuddin bekerja sepenuh hati sebagai Ketua STEM. Di tahun pertama kepemimpinannya, jumlah mahasiswa baru meningkat 75 orang. Pada tahun 2002, jumlah mahasiswa yang mendaftar mencapai 300 orang. Dan pada tahun 2003 tembus 500 orang. Bertambahnya jumlah mahasiswa setiap tahun merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Afifuddin. Namun pada tahun yang sama, kas Sekolah Tinggi Agama Islam Malikus Saleh kosong. Gaji dosen dan tenaga administrasi tidak terbayar. Karena itu Afifuddin nekat ambil kredit 200 juta rupiah dengan jaminan SKPNS miliknya dan SKPNS istrinya di salah satu perbankan. Uang 200 juta untuk membayar gaji dosen dan tenaga administrasi. Informasi Afifuddin ambil kredit bank sampai ke telinga ketua yayasan. Dan pada kesempatan yang sama, Tarmizi Karim membantu 2,4 miliar rupiah. Setelah melalui proses yang berliku, Mantri Said Agil Al-Munawar perintahkan Dirjen untuk menyiapkan SK Penegrian STEM. Pada tanggal 5 Januari 2005, Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani surat keputusan nomor 2 tentang penegrian Sekolah Tinggi Agama Islam Malikus Saleh menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikus Saleh. Terima kasih Pak Terima atas kasih. Sudah mengizinkan kami untuk hadir kemari. Sama-sama, terima kasih. Kami siap untuk menerima kebaikan. Silakan. Baik, terima kasih. Pemirsa, bersama saya Maimun Asnawi di tuan rumah QM. Baik Pak, kami dari Pelita 8 ingin menggali kisah perjuangan Bapak sejak masih muda dulu. Iya, Mas. Kabarnya Bapak warga Manekawan, Kecamatan Senedon, Aceh Utara, Pak ya. Kemudian Afifuddin kecil seperti apa, Pak? Kami kepingin tahu tentang cerita Afifuddin kecil. Iya, Afifuddin kecil itu seorang anak mutui. Waktu kecil. Mutui itu apa, Pak? Mutui itu meninggal mama. Usia 3 tahun meninggal mama. Bapak waktu itu umurnya 80 tahun. Udah sangat tua. Lalu umur 13 tahun Bapak meninggal. Lalu tinggal sendiri. Pagi ke sawah, siang sekolah, malam ngajar ngaji. Penuh kegiatan. Iya Pak. Gimana cerita perjalanan Bapak mulai dari Senedon hingga menapaki jenjang pendidikan dari satu sekolah ke sekolah lain. Bapak dulu mengenyam pendidikan dasarnya di mana? Lalu sekolah menengah SMP mungkin apa SMA Pak? Seperti apa? Baik, dulu kami sekolah di madrasah Islam swasta, madrasah ibtidaiyah swasta, Senudun. Tahun 73 sampai 79. Lalu kemudian masuk sanawiyah juga di Senudun. Tahun 79 sampai 82. Lalu 82 masuk SMA 6 bulan.
kemudian langsung masuk MAN. Bisa Bapak cerita bagaimana profil Senudon itu sendiri? Apakah Senudon itu merupakan sebuah kecamatan yang paling istimewa bagi Bapak? Iya, begini. Jadi karena kita tinggal di daerah yang katakanlah tidak dilalui oleh kereta api dan bus, tidak dilalui oleh jalan raya, sepertinya kita didorong oleh tanah leluhur dan masyarakat sekitar untuk maju. Maju diri sendiri, maju keluarga, dan maju tanah leluhur. Jadi sepertinya guru-guru saya itu, Pak Abdul Hadi almarhum, Ustadz Tahir, semua mendorong agar kita ini harus lebih maju dari zaman kita. Lalu saya bertekad, meskipun mama sudah tidak ada, ayah sudah tidak ada, lalu saya bertekad, harus selesai S1. Saya akan menjadi sarjana. Lalu bagaimana cara? Usia berapa Pak? Waktu jadi itu, yatim piatu? Yatim piatu saya baru usia 13-14 tahun kira-kira. Yatim piatu. Kemudian saya didorong oleh guru, oleh tetangga, oleh tanah leluhur yang becek, tidak beraspal, batunya besar-besar di jalan, lalu hujan, rumah yang bocor, pekerjaan yang luar biasa, makan pun sulit. Lalu saya didorong untuk itu, Hafifuddin harus sukses, tidak lagi menjadi orang yang lapar, yang basah kuiban, yang sedih, yang duka. Kamu harus ceria, meskipun tidak punya ayah, tidak punya ibu. Bapak mengecap pendidikan sekolah tinggi atau di perguruan tinggi mana Pak? Lalu setelah tamat MAN, di waktu sekolah MAN itu saya bangun organisasi PII, Pelajar Islam Indonesia. Saya ketuanya. Lalu Kosgoro, lalu AMPI, lalu KNPI, Pemuda Kecamatan. Lalu saya selalu jadi ketua, malu kalau saya seorang anak jadi ketua, lalu hanya pendidikan taman SMA. Maka saya meninggalkan kampung halaman karena didorong oleh segenap apa saja yang ada di tanah leluhur saya untuk sekolah. Nah, lalu saya berangkat sekolah, kuliah saya di Kabarnya tidak ada sokongan anggaran dari tidak desa. Ada sokongan. Kalau anggaran memang saya tidak punya karena orang tua sudah meninggal. Lalu siapa yang bisa memberikan? Lalu dia meninggalkan harta warisan. Lalu kakak sedikit demi sedikit dia dorong, lalu dia bantu. Namun karena dorongan dan doa orang tua dan keluarga, alhamdulillah selesai kuliah saya tepat waktu. Tepat waktu Pak? Tepat waktu. Berarti 3 tahun Pak? Nah, waktu itu 4,5 tahun sudah tepat waktu. Ada kabar bahwa ketika itu Hafifuddin tidak begitu mudah menyelesaikan pendidikan dari tahapan ke tahapan. Betul. Ada teman-teman bocoran ini Pak, dari teman-teman Bapak. Jadi katanya bahwa Hafifuddin bukan Hafifuddin sekarang, Hafifuddin yang dulu. Kabarnya sering tidak makan pagi Pak. Oh, dalam sehari cuma sekali makan kalau ada kawan yang kasih. Seperti apa ceritanya Pak? Jadi kalau begitu bangun pagi langsung berangkat. Telah menyelesaikan tugas di musala, membersihkan musala, langsung berangkat kuliah. Tidak ada makanan pagi, tidak apa-apa. Lalu sampai di sana ada kawan kasih Indomie. Sudah cukup Indomie untuk hari itu sampai malam hari mengajar ngaji. Ngajar ngaji di sana lalu disodorkan kue dan minum. Sudah selesai malam itu sampai besok pagi. Bapak tinggal di mana di sana? Saya tinggal numpang di rumah kawan, atau di musala atau di masjid. Di mana saja sudah malam di situlah saya tidur. Kalau malam itu di rumah kawan tidur. Kata teman-teman Pak Afi begitu menderita waktu itu. Apakah Bapak merasakan penderitaan itu? Saya tidak merasa menderita, tapi saya cukup ceria di waktu itu. Meskipun saya sehari sekali makan Indomie. Sehari sekali? Sehari sekali makan Indomie. Suatu ketika... Jadi makan siang malamnya? Makan siang dan malam mungkin tidak ada. Kalau kawan tidak mengajak saya makan, tidak makan. Lalu di pagi hari saya bekerja di warung kopi, buat mie, buat kopi sebagai pelayan. Siang hari saya kuliah, malam hari ngajar ngaji. Itu saya jalani sampai 5 tahun di sana. Baik pemirsa, saya mendapat bocoran dari teman-teman Pak Hafifuddin bahwa beliau di sana tidak memiliki tempat
tinggal seperti mahasiswa lain yang tinggal memiliki kosan, tapi Pak Afifuddin ini tinggal dari rumah mungkin ke rumah teman. Ada satu Pak yang membuat saya penasaran nih. Bapak bilang, teman-teman bilang bahwa Bapak tinggal di sebuah tempat namanya kucing-kucing lapar. Itu seperti apa Pak ceritanya Pak? Jadi di Lorong Glatik itu nomor 5. Ya. Jadi saya tinggal numpang Pak Abdullah, sekarang guru SMP, lalu numpang di kamar dia. Lalu kami semua di sana orang-orang yang jarang dikunjungi oleh orang tua dan jarang mendapat kiriman orang tua. Lalu kalau ada orang yang mengunjungi, lalu kami berhimpun dengan orang itu. Kalau dikasih rokok, maka sebatang rokok untuk 12 orang. Lalu kami disebut dengan stray cats, kucing-kucing lapar. Jadi siapa yang datang, lalu kami kerbuni di sana. Lalu mereka memberikan kami sebatang rokok untuk berisap semua. Siapa yang kasih nama tempat itu Pak? Itu siapa saja yang datang tetap memberikan nama stray cat. Stray cat. Karena sudah dikenal di sana itu nggak ada kiriman dari orang tua yang di sana. Berarti Pak Afifuddin sama sekali tidak pernah merasakan bahwa kehidupan yang seperti itu di mata orang terlihat cukup menderita, tapi bagi Pak Afifuddin ini merupakan sesuatu yang biasa. Bagi Afifuddin itu sebuah perjuangan yang harus dilayani untuk menetap masa depan yang lebih bagus. Nah, itulah dari dulu saya diajarkan oleh orang tua dan guru saya. Di sana di kampus IAIN Aradiri? Iya, di Bapak ambil jurusan apa? Jurusan Pendidikan Agama Islam. Bagaimana cerita Bapak? Bagaimana cerita Bapak ketika dari menyelesaikan tugas sebagai mahasiswa di IAIN Aradiri? Ceritanya seperti apa Bapak bisa hadir di Kota Lux Mawai ini Pak? Waktu itu saya sudah berkeluarga. Keluarga saya itu anak dosen saya, wakil ketua Majelis Ulama. Lalu dibukalah. Saya waktu itu masih mengajar di IAIN, di Unsyah dan di Abulia Tama. Sebagai wakil pimpinan pesantren di pesantren Abulia Tama. Lalu dibukalah peluang untuk jadi dosen Politeknik Negeri Lux Mawai. Saya ikut, alhamdulillah dari 50 orang yang ikut, dibutuhkan cuma 1 orang. Alhamdulillah Allah menetapkan Afifuddin jadi dosen IAIN, ada di dosen Politeknik Negeri Lux Mawai tahun 92. Berapa lama di Politeknik Pak? Di Politeknik dari tahun 92 saya mengajar sampai tahun 2013. Baik, ada cerita yang paling menarik saat Afifuddin berada di Politeknik Negeri Lux Mawai. Ada cerita bahwa Afifuddin saat itu selain mengajar dan mendapatkan jeri sebagai pegawai negeri sipil, dia juga mendapatkan gaji yang Rp4.000. Bagaimana kisah seorang Afifuddin bekerja di Politeknik Negeri Lux Mawai setelah yang satu ini?